Cerita dibuka di tempat yang sama seperti part kemarin. Di tempat itu terlihatlah para wanita yang sedang berada dalam kondisi sekarat, atau bisa dibilang sudah sangat-sangat kritis. Di situ, Harin berencana menggunakan skill penyembuhannya sebagai pertolongan pertama bagi orang-orang itu. Tapi sayangnya, tekniknya tak berguna dan tak menimbulkan efek baik apapun pada tubuh korban. Saat itu, Harin langsung sadar kalau ini bukanlah luka fisik ringan, jadi tak mungkin disembuhkan menggunakan energi penyembuh biasa. Harin sangat khawatir jika hal ini tak bisa diselesaikan. Takutnya semua orang yang ada di sini tak akan bisa diselamatkan. Jadi harapan terakhirnya hanyalah menunggu sampai Shinwo keluar dari dalam goa itu. Dan dengan tiba-tiba, mereka pun kaget karena mendengar suara yang berasal dari goa yang tak lain merupakan suara Shinwo yang nampaknya telah selesai dengan ritualnya. Setelah Shinwo sampai di sana, Harin kemudian langsung menjelaskan situasi mereka pada saat ini sama Shinwo. Harin saat itu mencoba menjelaskan dengan detail pada Shinwo, tapi Shinwo hanya memuji Harin dan berjalan mendekat pada para korban sambil merogoh sesuatu yang ternyata adalah stinger case atau bisa dibilang tempat penyimpanan jarum. Mereka berdua sedikit kebingungan melihat Shinwo yang membawa stinger case itu. Tapi karena mereka percaya padanya, mereka membiarkan hal tersebut. Tapi nyatanya, hal yang sebenarnya terjadi berbeda dengan yang mereka pikirkan. Karena saat ini, Shinwo sedang berencana menyembunyikan skill penyembuhannya yang sebenarnya. Karena dia merasa akan berbahaya jika mereka mengetahuinya sekarang. Jadi, itu merupakan alibi bagi Shinwo saja untuk memakai itu stinger case buat ngobatin orang-orang tadi gitu loh. Setelah beberapa saat menggunakan skill penyembuhannya, para korban pun akhirnya pulih dari racun yang ada di tubuh mereka. By the way, di sini skill penyembuhannya Shinwo juga meningkat. Dan yang mau baca silahkan di-pause dulu ya. Setelah sepenuhnya menyelesaikan pengobatannya, Shinwo pun menjelaskan mengenai kondisi para korban kepada Harin dan Gun. Saat itu, Harin dan Gun kemudian bertanya alasan kondisi para korban yang sangat buruk sewaktu tadi. Setelah mendengarnya, Shinwo kemudian menjawab kalau alasan mereka seperti ini tak lain karena obat-obatan terlarang. Shinwo berasumsi kalau yang dikonsumsi para wanita ini merupakan zat adiktif yang lebih kuat daripada opium yang biasanya ditemukan. Shinwo juga memberitahu bahwa orang dari sekte Kunlun yang membuat wanita-wanita ini menjadi seperti sekarang. Bahkan, mereka juga menjual para wanita ini. Saat itu, Harin kebingungan mengapa bahwa kasus kejam seperti ini malah didalangi oleh para tokoh terkenal, bahkan sampai merusak netralitas dari pemimpin Murim. Saat itu, Harin dan Gun menjadi sangat-sangatlah marah dan berniat akan memberitahukan ini kepada Union untuk membasmi sekte Kunlun. Sementara mereka berdua berbicara, dengan tiba-tiba Shinwo menyela dan meminta mereka untuk tidak impulsif untuk sekarang. Karena bahkan jika mereka memberitahu Union tak akan bergerak karena tak punya cukup bukti. Bahkan jika mereka melaporkan hal ini pada pemerintah, penyelidikan pasti 100% tak akan pernah berkembang. Karena dalang dari kejadian ini sebenarnya berada di dalam Union dan pemerintahan. Atau bisa dibilang kayak gimana gitu, the power of orang dalam, sama seperti yang terjadi di negara Konoha ini coy. So bakso. Tunggu. Woi, ada tukang bakso bawah hati lagi ngeliatin rumah gua anjir. Woi, kayaknya keceplosan gua tadi coy. Oke, kita lanjut aja, gak apa-apa. Sontak, mereka berdua seketika syok berat setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dunia yang mereka tinggali sekarang. Di mana yang berduitlah yang selalu menang. Bakso. Anjir, gak apa-apa, oke lanjut lagi. Di sini, Shinwo memberikan dua pilihan pada mereka. Yang pertama, apakah mereka bersedia mempercayai Union, ataukah akan lebih mempercayai orang yang sekarang ini berada di depan mata mereka, yaitu si Shinwo. Setelah memikirkan matang-matang jawabannya, dia pun bertanya pada Shinwo mengenai informasi siapa sebenarnya orang dalam tersebut.
Sinwo kemudian mulai menceritakan informasi yang dia dapat selama meneliti semua ini. Dan setelah beberapa lama menjelaskan semuanya, akhirnya mereka pun mengetahui siapa sebenarnya dalang dari kejadian ini, atau bisa dibilang sang orang dalang. Ternyata, dalang dari kejadian ini tak lain dan tak bukan adalah Chungso dari sekte Gunung Huang, yang juga sesuatu yang lebih besar darinya. Di sini, Sinwo bukan hanya asal menuduh saja, tapi dia mengambil keputusan ini karena dia yakin dengan apa yang dia lihat dalam pertarungannya melawan Chungso beberapa waktu lalu, yaitu saat Chungso mengeluarkan aura yang mirip dengan kekuatan monster karena amarahnya pada Sinwo. Sinwo sangat yakin dengan apa yang dia rasakan, karena dia sudah pernah merasakan aura yang sama berasal dari Joseon, Gongsun, dan juga Wolhwa, atau yang dia bunuh tadi itu loh. Dan karena itu, bisa dipastikan kalau Chungso berkomplot dengan sekte darah. Setelah beberapa saat, Sinwo kemudian menanyai mereka apakah mereka berdua siap dengan segala konsekuensinya dan bersedia untuk mengikuti dan setia kepadanya. Dan tanpa diduga, Gun dan juga Harin langsung bersedia untuk mengikuti Sinwo dan setia kepadanya hingga akhir hayat mereka. Di saat yang sama, Sinwo juga berjanji akan meminjamkan kekuatannya pada mereka, dan juga sebaliknya, yaitu meminjam kekuatan mereka berdua. Beberapa saat kemudian, di goa tersebut terlihatlah kembali Sinwo yang perlahan keluar dari dalam pintu goa. Kemudian, dia melemparkan topeng khasnya yang berguna sebagai pertanda bahwa tak akan lama lagi para pengacau ini akan dihancurkan dengan tangannya sendiri. Shin kemudian berpindah ke sebuah tempat misterius yang merupakan markas dari salah satu kaki tangan sekte darah. Saat itu, Panglima Tei selaku ketua sedang memimpin sebuah rapat mengenai pembahasan masalah yang sekarang ini sedang mereka alami, yaitu kehancuran markas mereka yang lain. Dan tentu, di tempat itu mereka menemukan topeng yang Sinwo buang. Di saat itu, mungkin karena mereka merasa masalah ini tak kunjung selesai dan malah bertambah buruk, Panglima Tei pun menjadi sangat marah, kemudian melepaskan aura yang menakutkan miliknya, sehingga membuat orang-orang yang hadir dalam rapat seketika merasa terintimidasi dengan kekuatan aura miliknya yang sangat menekan. Saat itu, Panglima Tei sangatlah marah karena sedari pertama kasus ini terjadi, orang-orang yang ada di sini tak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di belakang mereka. Bahkan, satu petunjuk pun tak ditemukan oleh mereka. Jadi, Panglima Tei berasumsi jika mereka hanya sedang bermain-main saja selama ini dan tidak mengikuti apa yang dia perintahkan. Tapi dengan tiba-tiba, seseorang kemudian memberitahu hal yang tak terduga pada Panglima Tei, yaitu mengenai kecurigaannya kepada gerak-gerik Sinwo dalam waktu dekat ini. Entah mungkin karena sudah terlalu kesal, dia pun seketika dipenggal oleh Panglima Tei yang saat itu menganggap hal yang dia katakan sebagai sesuatu yang tak masuk akal. Setelah itu, Panglima Tei kemudian menanyakan pada mereka apakah ada lagi yang ingin mengeluarkan omong kosong yang sama. Tiba-tiba, salah satu dari mereka kemudian memberitahu kalau mereka ternyata menemukan jejak ki api yang diduga berasal dari teknik Art of the Fury Yang. Dikarenakan hal itu, mereka akan mencari informasi mengenai ahli Art of the Fury Yang memasuki Zhejiang 10 tahun ini. Dia juga berkata kalau mereka menemukan jejak Poison Art di dalam tempat pertarungan, jadi ada kemungkinan kalau musuh mereka bukan hanya satu orang. Mendengar hal itu, Panglima Tei langsung membuat kesimpulan kalau Gong Sung Chou telah bekerja sama dengan musuh. Jadi tak heran jika lokasi rahasia mereka dapat diketahui oleh musuh dengan sangat sempurna. Kalau yang udah lupa sama Gong Sung Chou itu, si Gong Sung Chou itu yang Basilis yang pertama dilawan sama Sinwo. Oke, kalau udah ingat kita lanjut. Di saat itu, mereka semakin terjebak ke dalam imajinasi mereka dan semakin melenceng dari apa yang sebenarnya terjadi. Sampai-sampai mereka pun menduga kalau pelakunya pasti adalah orang yang telah mencapai ranah ascendant. Dan juga musuh lama mereka tentunya, mereka mikir kayak gitu. Dan orang yang terfitnah itu adalah sang Flame Terror yang bernama Yang Guangzhou. 30 tahun yang lalu, orang ini mencapai ranah ascendant dengan menggunakan Art of the Fury Yang. Jadi mereka mengira bahwa dia ini pelaku sebenarnya.
Saat itu, Sekte Darah ingin merekrutnya, tapi dia membunuh semua orang yang ditugaskan untuk mengundangnya ke dalam sekte saat itu. Jadi, sekte memutuskan untuk memasang harga yang besar untuk nyawanya. Dan akhirnya, para asasin mengincarnya, dan dia pun diduga sudah mati saat bertempur melawan banyak sekali asasin yang dikirim untuk mencabut nyawanya pada waktu itu. Tetapi, mereka menduga bahwa dia berhasil bertahan hidup dan berhasil memulihkan kekuatannya kembali. Oleh karena itu, Panglima Tai berencana untuk membuat strategi agar dapat menangkal serangan dari Flame Terror. Dan rencananya ialah mempersenjatai seluruh penjaga dengan senjata yang diisi dengan Freezing Key agar dapat mengcounter serangan dari Flame Terror. Setelah itu, Panglima Tai kemudian bertanya tentang Putri Menteri yang mereka sandra. Salah satu dari mereka kemudian menjelaskan kalau gadis itu sudah berada di tempat yang sangat-sangat aman dan mustahil untuk diselamatkan. Panglima Tai kemudian sangat senang karena mendengar hal tersebut, karena ternyata mereka mengendalikan menteri menggunakan cara licik, yaitu dengan menyandra putrinya. Cerita kemudian berlanjut dengan memperlihatkan Chung So yang saat itu sedang bertemu seseorang yang ternyata adalah Panglima Tai. Di saat itu, Panglima Tai kemudian bertanya pada Chung So mengenai keputusannya. Dengan sedikit rasa ragu, dia pun bertanya, apakah dia bisa mencapai ranah transenden jika dia menyerap energi itu sekali lagi? Panglima Tai kemudian tersenyum dan berkata bahwa hal tersebut sangat-sangatlah mungkin. Bahkan, dia akan sangat mudah untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu Ascended. Setelah mendengarnya, Chung So pun membayangkan kisah hidupnya yang awalnya merupakan orang yang dielulukan sebagai jenius yang bahkan telah digadang-gadang akan menjadi yang termuda dalam dunia seni bela diri. Tapi sayangnya, seiring berjalannya waktu, kecepatan dari kultivasinya terus menurun, dan bahkan sekarang dia terjebak di ranah transenden awal. Dan saat menyadari hal itu, dia semakin kesal dan menyalahkan teknik bela diri dari sekte Gunung Huanglah yang sangat-sangat sampah, sehingga membuatnya terhenti di jalannya. Karena melihat sebuah kesempatan, Panglima Tai kemudian semakin memanas-manasi Chung So agar terus-menerus menyalahkan seni bela diri sektenya dan bahkan gurunya sendiri. Alhasil, Chung So kemudian semakin membenci seni bela diri sektenya, bahkan gurunya sendiri yang telah merawatnya sedari kecil. Setelah dia selesai menimbulkan rasa benci, dengan liciknya, dia pun langsung menawarkan kekuatan pada Chung So yang saat itu sudah semakin tersesat. Panglima Tai pun semakin dan semakin menghasut Chung So yang sangat-sangat haus akan kekuatan berlimpah. Karena saat itu dia melihat langsung kekuatan mutlak yang dia damba-dambakan berada di depannya, dirinya akhirnya sepenuhnya tersesat dan sudah mustahil untuk ditolong lagi. Karena isi pikirannya sekarang hanyalah kekuatan dan ketenaran yang sangat-sangat diimpikan. Dia tidak sadar, semakin lama dia melihat kekuatan itu, dia akan terus terjerumus ke dalam keinginannya untuk menjadi yang teratas. Dan yang terutama adalah keinginannya untuk membalaskan dendamnya kepada Shinwo. Jadi tanpa berpikir panjang, dia pun langsung setuju untuk menerima kekuatan itu, walaupun harus menawarkan segalanya. Dan setelah mendengarnya, Panglima Tai pun merasa sangat-sangat senang dengan keputusan Chung So. Shin kemudian berpindah di ruang rapat klan Baekun. Kemudian, terlihatlah Shinwo yang saat itu sedang melaksanakan rapat klan dengan seluruh anggota klan. Di sini, Shinwo bertanya mengenai keadaan dari Tetua Oh. Tetua No kemudian berkata kalau Tetua Oh sekarang sudah lebih baik dan sedang dalam perawatan. Walaupun tadinya, tabib berkata bahwa Tetua Oh selamat berkat sebuah keajaiban. Karena luka-luka itu seharusnya membuat dia berada di ambang kematian. Tapi karena ada keajaiban, dia bisa terselamatkan. Karena mendengarnya, Shinwo pun merasa lega. Akibat skill yang sebelumnya dia terapkan pada Tetua Oh ternyata berhasil menyembuhkannya. Setelah itu, Shinwo kemudian mengeluarkan sesuatu yang menjadi alasan baginya untuk memulai rapat klan. Dengan tiba-tiba, Shinwo pun membanting kertas tersebut di atas meja. Dan reaksi dari mereka semua pun sangat-sangat tak terduga karena melihat apa yang tertulis di atas kertas itu. Surat itu ternyata ditulis oleh Menteri Provinsi Zhejiang dengan perintah langsung oleh Yang Mulia Raja
Di surat tersebut, tertulis bahwa Yang Mulia memberikan kesempatan pada semua klan komisi di Zhejiang untuk melaksanakan perintahnya. Tapi, terdapat beberapa persyaratan yang harus mereka penuhi agar dapat mengambil perintah dari Yang Mulia. Setelah membaca surat itu, mereka terdiam sejenak dan berpikir bahwa ini kesempatan mereka, karena mereka juga merupakan klan komisi dan berfokus di perdagangan. Tapi di sisi lain, Tetua No heran dengan surat ini, karena dia tahu bahwa seharusnya Sekte Kunlun lah yang kebanyakan memonopoli komisi pemerintah atau perintah dari Yang Mulia Raja. Saat itu, Xinwo tahu benar apa yang dikatakan oleh Tetua No. Tapi di sini, alasan Sekte Kunlun melakukannya adalah untuk mengangkat posisi klan Huangrok, agar klan Huangrok ini bisa berada di posisi klan komisi terbesar di Zhejiang melalui komisi yang mereka lepas ini, dan tentu saja melampaui Sekte Kunlun itu sendiri. Di saat yang sama, mereka pun membaca persyaratan agar dapat ikut berpartisipasi dalam komisi pemerintah. Seketika itu, mereka semua pun lemas karena beberapa persyaratan tak dimiliki oleh klan Baekun. Salah satunya harus mempunyai sekitar 3 guan gold. Tapi Xinwo berkata pada mereka kalau mereka memang belum memenuhi syaratnya, setidaknya untuk saat ini, karena pemerintah sangat-sangatlah baik pada mereka, sehingga memberikan waktu 4 minggu yang sudah pasti lebih dari cukup untuk mengumpulkan semuanya. Tiba-tiba, Xinwo pun menarik keluar pedangnya dan kemudian langsung mengeluarkan pancaran aura dari seorang transenden yang tentu saja mengagetkan mereka semua. Karena saat ini Xinwo sudah berada dalam tingkat transenden, dia hanya perlu mencari seorang di tingkat yang sama untuk memenuhi persyaratan yang dibuat oleh pemerintah. Sementara itu, dengan tiba-tiba terdengarlah suara dari seseorang yang saat itu ingin melapor tentang misinya. Orang yang melapor itu ternyata adalah Jutei yang ditugaskan oleh Xinwo untuk menjalankan misi beberapa minggu lalu sebelum mereka masuk ke dalam The Hidden Cave of All Things. Jutei pun menyerahkan hasil laporannya pada Xinwo agar Xinwo dapat memeriksa seluruh laporan itu. Mungkin karena kepo, Tetua No pun ikut melihat hasil laporan dari Jutei mengenai misi yang dia laksanakan. Dan setelah dia melihatnya, dengan tiba-tiba Tetua No pun terkena serangan panik yang berlebihan. Scene kemudian berpindah beberapa minggu yang lalu di wilayah Jiangxi. Saat itu, terlihatlah Jutei yang sedang membawa banyak sekali gerobak ke wilayah tersebut. Orang-orang dari wilayah itu tentu saja kebingungan melihat jumlah gerobak tersebut dan malah mengira kalau komisi klan Baekun ingin memilih beras atau barang lainnya. Di sini, Jutei tak mendengarkan orang lain dan hanya fokus pada misinya. Dia juga mengingat kata-kata yang menyuruhnya untuk mengikuti semua langkah-langkah yang tertulis di dalam surat itu atau surat yang diberikan oleh Xinwo. Yang pertama, dia harus memberitahu semua orang bahwa dia akan menjual semua gerobak itu. Tapi, dia harus menjualnya dengan harga 5 gold liang. Tentu saja, saat itu orang-orang mengatainya dan tak berniat membeli gerobak tersebut. Kedua, begitu selesai memberitahu, dia harus berdiri di depan pavilium Pangeran Teng setiap hari sekitar pukul 11 siang. Dan ketika dia melihat seorang pengemis yang dimarahi kemudian ditampar, maka dia harus kembali ke penginapannya atau tempat akomodasinya. Dan setelah dia sampai di situ, maka dia harus mengunci diri di sana selama 3 hari penuh dan tidak boleh bertemu dengan siapapun tanpa terkecuali. Kemudian, setelah 3 hari berlalu, maka dia harus keluar dan melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Di situ, Jutei sangat-sangat kaget karena dengan tiba-tiba di depan penginapannya terdapat banyak sekali orang-orang yang berkumpul dan berebut untuk membeli semua gerobak yang dibawa oleh Jutei. Setelah mengalami kejadian itu, Jutei memutuskan untuk bertanya pada salah satu orang mengenai apa yang sebenarnya terjadi selama dia beristirahat di tempat ini. Orang itu pun memberitahunya bahwa seluruh Jiangxi sedang gempar sekarang karena subuh tadi terdapat sebuah ledakan besar di Danau Poyang yang membuat semua kapal gandum yang berlabuh di sana tenggelam. Orang itu juga memberitahu kalau penyebabnya diduga karena Violent Thunder Bomb yang adalah salah satu dari 8 larangan dunia murim. Setelah mendengar semua itu, tiba-tiba Jutei tersadar
akan suatu hal. Lebih tepatnya 3 hari yang lalu saat dia sedang berdiri di depan pavilion Pangeran Teng. Di sana, sangat jelas dia melihat seorang pengemis yang ditampar. Dan jika dugaannya benar, maka kemungkinan besar pengemis itulah yang adalah pelaku dari Violent Thunderbomb. Tapi, di antara semua itu, ada sesuatu yang membuat dia lebih bingung, yaitu bagaimana caranya pemimpin klannya mengetahui semua hal yang akan terjadi tersebut. Setelah itu, orang tadi kemudian memberitahu Jutei bahwa pemerintah sedang menyelidiki kasus ini. Jadi untuk sementara, semua orang tak diizinkan untuk bepergian menggunakan kapal. Karena itulah, semua kelompok pedagang beralih ke jalur perdagangan darat, yang tentunya sangat membutuhkan banyak gerobak. Sementara mereka sedang berbincang, tiba-tiba orang-orang tadi kemudian menggedor pintu tempat tersebut dan meminta agar dia menjual semua gerobak itu pada mereka. Orang-orang yang sebelumnya tak melirik gerobaknya, dengan tiba-tiba malah berniat membelinya seharga 3 kali lipat dari harga yang akan dia tawarkan. Pada situasi ini, Jutei sudah pasti dapat menyebutkan berapapun harga yang dia inginkan, kemudian dapat memalsukan transaksi itu untuk mengambil keuntungan. Tapi karena dia adalah seorang warrior yang mengikuti perintah tuannya, maka dia harus jujur dan tak terguncang oleh keserakahan. Dengan penuh kejujuran, Jutei kemudian membaca perintah selanjutnya dari Shinwo. Di sana tertulis bahwa dia harus menemui pemimpin asosiasi Heavenly Flower Merchant yang bernama He Japung. Dan setelah mereka bertemu, Jutei haruslah menjual semua gerobak tersebut pada orang itu. Tapi orang tadi berkata bahwa dia paling tidak hanya dapat membeli seharga 5 gold liang setiap 1 gerobak saja. Jadi, dia merasa sangat tak enak kepada Jutei dan kelompok komisi klan Baekun. Di sisi lain, Jutei berkata kalau itu tidak masalah dan tetap berniat menjual semua gerobak itu pada mereka, sama seperti perintah tuannya. Sontak setelah mendengarnya, orang itu sangat-sangat berterima kasih dan tak akan pernah melupakan utang besar ini pada komisi klan Baekun yang telah bersedia mengeluarkan tangan pada mereka. Saat itu, He Japung kemudian meminta tolong kepada Jutei agar memberitahu pemimpin klannya bahwa ketika dia berniat mengunjungi wilayah Jiangxi, maka asosiasi pedagang Heavenly Flower dengan senang hati akan menyambutnya. Setelah semua itu, Jutei dan kelompoknya berhasil mendapatkan 200 gold liang dari hasil penjualan seluruh gerobak tadi. Setelah mereka mendapatkan uang itu, mereka tentu harus mengikuti perintah selanjutnya dari pemimpin klan, seperti apa yang tertulis di dalam surat. Shin kemudian berpindah di pasar wilayah tersebut. Lalu terlihatlah seorang pedagang yang nampaknya sedang berusaha menipu seorang turis yang berniat membeli daun teh miliknya. Di saat yang sama, terlihatlah Jutei dan salah satu kelompok yang bernama Judail. Karena melihat orang tua itu ditipu, Judail kemudian berinisiatif untuk mendekat dan berniat sedikit membantu orang tua itu. Karena Judail bisa menggunakan bahasa asing, maka dia memberitahu bahwa si pedagang berusaha menipunya. Karena seperti yang terlihat, si kakek ini sudah pasti berasal dari luar wilayah. Sebagai gantinya, Judail bersedia untuk menggantikan si kakek berdagang dengan si pedagang ini, karena dia dapat menggunakan bahasa asing dan bahasa Korea. Setelah itu, orang tua tadi kemudian sangat berterima kasih kepada Judail atas bantuannya. Si kakek kemudian menanyakan namanya, dan setelah mengetahuinya, si kakek juga tak lupa memperkenalkan dirinya sendiri, yang diketahui bernama Mahabji. Di saat yang bersamaan, terlihatlah Jutei yang sedang mengamati Judail dan orang tadi dari kejauhan. Ternyata, itu juga merupakan perintah Shinwo yang tertulis di dalam suratnya. Jadi sekarang, Jutei hanya harus melaksanakan perintah terakhir dan lalu kembali ke klan Baekun. Shin kemudian berpindah kembali ke masa sekarang, di ruangan rapat klan Baekun. Saat itu, terlihat jelas kalau Tetua No tak henti-hentinya terkejut karena melihat laporan bahwa mereka berhasil mendapatkan 400 gold liang dan 4 gold guan dari penjualan gerobak dan hasil penjualan daun teh kepada orang Persia. Tentu, mereka sangat senang karena uang yang didapat begitu banyak dan mereka masih memiliki sisa 1 gold yuan setelah nanti mengajukan diri dalam komisi pemerintah. Di saat yang sama, tentu saja Bendahara Gok dari bagian keuangan yang paling bahagia mendengar kabar ini.
Shinwo juga memuji bendahara yang selama ini sudah bekerja keras untuk mencukupi pengeluaran sekte. Jadi, untuk itulah dia melakukan ini semua, agar bendahara Gok tak cemas dengan pengeluaran klan lagi. Setelah itu, Shinwo juga memberitahu mereka semua bahwa dari sekarang, Komisi Klan Baekun bisa bebas menggunakan rute Gunung Tianmu sesuai dengan perjanjiannya dengan saudara laki-lakinya, yaitu pemimpin persembunyian Tianmu. Tentu saja, karena mendengar hal tersebut, semua orang di sana langsung sangat kaget dan terheran-heran dengan apa yang diucapkan oleh Shinwo. Cerita pun berlanjut pada malam itu di sebuah hutan yang sangat misterius. Dan di saat yang bersamaan, terlihatlah Shinwo yang saat itu sedang menuju ke bagian dalam hutan tersebut. Sesampainya dia di sana, Shinwo pun berniat memulai sesuatu yang tentunya masih menjadi misteri sampai part berikutnya. By the way, komik ini udah mentok ya. Dan berikutnya saya bakalan upload si pencuri skill lagi. Tapi sebelumnya saya cek dulu apakah udah banyak itu episodenya. Dan oke, dinantiin terus ya, stay tune.